Nggak apa-apa Ibu. Saya tadi saya ada yang menarik tadi dia yang jawab gitu. Fasad itu contohnya barangnya itu rusak, sedangkan kita bicara hukum fikih ya. Jadi perbuatan gitu. Jadi akhirnya kok saya ngerasa, no, kok jadi dibedain kalau fasad itu barang, kalau batal itu perbuatan, padahal ini dalam konteks yang sama gitu loh. Misalkan diberikan contoh batal dan fasad dalam satu hal, terus sehingga bisa kebayang gitu bedanya. Nah, saya nambah masalah kan, makasih. Oke Ibu, tidak apa-apa. Kalau ada pernikahan, setiap saya ngomong jadi record ya, padahal saya lagi mau bikin masalah nih. Jadi kalau ada pernikahan, terus walinya nggak ada, itu jadinya fasad atau Fasad, Bu. fasad? Kalau fasad, Iya. apakah itu artinya batal? Bukan batal, tapi belum terjadi, Bu. Jadinya dia, kalau misalkan batal tuh udah terjadi, tapi nggak sah gitu ya, kalau menurut saya. Nah, kalau misalkan fasad itu, dia belum terjadi karena rukunnya itu nggak terpenuhi gitu. Syaratnya terpenuhi. Berarti kita harus mendefinisi ulang kan, artinya barang itu rusak karena sudah pernah utuh atau batal itu karena sebelumnya di awal sudah dibatalkan gitu. Itu paling ke situ kali versi saya. Coba. Makanya ini menarik, usul fikih itu salah bahasa dikit aja itu jadi kesannya jadi ngejelimet gitu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Mau nambahin boleh, Halimah? Boleh, silakan Sinta. Kalau menurut saya batal itu misalkan kayak kita sholat. Nah, kita nggak wudhu. Itu sholatnya misalkan udah terlaksana, tapi nggak sah. Nah, kalau misalkan fasad itu di dalam pernikahan misalkan dia nggak ada walinya, itu pernikahannya misalkan udah dilanjutkan, itu dianggap pernikahannya belum dilaksanakan gitu. Itu namanya fasad karena dia nggak sesuai gitu sama ketentuan syar'i dari Allah gitu. Jadi dianggapnya dia belum terlaksana. Kalau sholat tanpa wudhu, dia udah terlaksana tapi nggak sah. Kalau akad nikah tanpa wali, itu dianggapnya belum terlaksana gitu. Jadi belum dapat nih nikahnya gitu. Tapi nikahnya tetap sah sih. Enggak, karena kan belum terlaksana dianggapnya. Dianggap belum nikah gitu. Kalau kalau sholat tanpa wudhu, sholatnya udah terlaksana, tapi nggak sah gitu. Ngerti nggak, Nurul? Halimah. Iya, paham. Oke, makasih. Jadi kalau fasad itu belum terlaksana dianggapnya kalau dalam pernikahan gitu. Tapi dia udah nikah gitu, udah kayak ijab kabul. Tapi dianggap belum. Jadi kan usul fikih itu secara sederhana kan ada cara atau metode yang kita jadikan perantara untuk menghasilkan sebuah hukum yang tetap berpedoman pada Al-Quran sama hadis. Nah, di dalam usul fikih ini ada kaidah-kaidah usul fikih. Yang kaidah-kaidah usul fikih ini ada banyak ya sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, kaidah usul fikih ini sekitar di atas 20 kaidah. Nah, kaidah usul fikih ini contohnya kayak gini nih. Kayak segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Lalu sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun terperinci ketika kita ditain dan salah maka statusnya tidaklah membahayakan. Terus ada lagi kaidah maksud sebuah ucapan tergantung pada niat yang mengucapkan. Lalu ada lagi keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Nah, itu teman-teman yang disebut sama kaidah-kaidah fikih. Mungkin teman-teman ada yang udah mempelajarinya, ada yang belum tahu. Nah, kita bisa nih kita nih kalau misalnya ada ini kan virus corona nih, kita balik lagi ya, misalnya kita ambil contoh virus corona ini kan nggak ada di Al-Quran kan, di hadis nggak ada. Nah, kita bisa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada, maksudnya kita bisa menyesuaikan gitu kan, karena kan kita udah ada di zaman kontemporer nih, di zaman modern yang di zaman dulu tuh kayak belum tentu permasalahan yang kita hadapi saat ini di zaman modern ini belum tentu ada di zaman dulu, pada zaman Nabi, pada zaman Rasul, pada tabiin gitu kan.
Nah, balik lagi. Nah, di salah satu kaidah usul fikih itu ada yang disebut tadi ketika keadaan darurat itu eh, me- me- apa ya, sesuatu yang haram ketika ada di dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Tapi dilihat dulu keadaan darurat itu seperti apa. Misalnya nih, contoh dulu tadi ada pertanyaan kan di azimah dan ruksah. Jika keadaan darurat itu babi kan haram, tapi dalam keadaan darurat apapun apakah diperbolehkan? Lihat dulu keadaan daruratnya seperti apa. Misalnya keadaan daruratnya ya kita terjebak di suatu hutan atau di suatu terpencil yang cuma ada babi doang di mana kita harus makan. Nah, karena kita darurat dan butuh makan dan misalnya nggak ada apa-apa lagi cuma ada babi doang itu si babi ini kita hukumnya jadi halal untuk kita makan. Tapi kalau sawahku itu nggak boleh kita sampai kenyang. Jadi kan kita kan cuma butuh makan untuk ngisi perut untuk bertahan hidup. Nah, si babi ini boleh kita makan untuk kebutuhan kita, untuk udah mengisi perut deh, biar perut kita nggak kosong, biar kita nggak lemes. Jangan kita nikmatin gitu sampai kita kekenyangan atau sampai kita masak-masak babi, nggak kayak gitu kan. Nah, setelah kita udah terasa isi perutnya, nah maka hukum si babi ini haram, maka kembali lagi hukum babi ini menjadi haram. Namun terus tadi kan disebutkannya apakah itu dalam keadaan darurat sepenuhnya, keadaan darurat apapun. Nah itu nggak bisa, misalnya keadaan darurat lain, misalnya kayak contoh kasus ada suami istrinya lagi sakit nih teman-teman, istrinya lagi sakit, suaminya nggak punya uang buat beli obat, terus suaminya nih cari-cari bantuan buat dapetin obat. Terus misalnya dia nemu sebuah apotik yang kosong, nggak ada penjaganya. Terus karena istri dia lagi sekarat, bisa ibaratnya lagi sakaratul maut, terus suaminya ini ngelihat apotiknya ini nggak ada yang ngejagain. Dan menurut teman-teman gimana? Apakah suaminya ini boleh nggak sih dia ngambil obat yang ada di apotik ini, lalu dia kasih ke istrinya? Jadi dia mencuri obat demi nyawa istrinya. Nah, itu aku pernah dapat kasus kayak gitu, dan kita bisa ngambil dari kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih ada banyak. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu challenge nih buat teman-teman. Kira-kira untuk kasus seperti itu kayak gimana? Oke, kita balik lagi ke topik tadi, vaksin corona, vaksin yang mengandung babi. Nah, kita kan balik lagi ya, kita tuh bukan seseorang yang bisa kita bikin vaksin yuk yang nggak ada babinya, kan gak semudah itu ya. Jadi kita kan tidak berwenang dan kita juga nggak punya ilmu buat bikin vaksin. Nah, kita tuh cuma bisa saat ini karena keadaannya darurat, kita cuma bisa berharap sama pemerintah, sama ilmuwan-ilmuwan, sama peneliti, sama dokter. Yang mungkin dimana untuk saat ini yang bisa ditemukan sama mereka tuh yang mungkin ada mengandung babinya. Mungkin, tapi yang dari yang aku baca sih ya MUI kan udah menghalalkan ya beberapa vaksin. Jadi ya karena kita ada di Indonesia, teman-teman bisalah berpedoman sama MUI karena mereka berwenang untuk menentukan hukum yang ada di Indonesia gitu. Misalnya kita bisa berpatokan sama MUI. Kalau misalnya MUI sudah menghalalkan, berarti kan ya udah insya Allah itu udah aman. Nah, terus kalau misalnya kenapa vaksin mengandung babi semua? Ya, mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi. Kalau misalnya masih penasaran, bisa baca-baca di Google. Mungkin kita bisa diskusin juga di luar konteks hari ini, karena kan hari ini materinya tentang ini ya, apa tadi, hukum usul fikih yang hukum wadi gitu kan. Udah sih gitu aja teman-teman. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh dilanjutin lagi. Cuma diingetin lagi kita masih bicara konteks usul fikih, jadi tolong jangan terlalu ke bawah sama suasana ya, dan konteksnya difokuskan lagi. Terima kasih. Silakan moderator. Oke, terima kasih kembali Kak Ara. Oke, kita balik ke topik nih ya teman-teman. Masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab dari pertanyaan. Benar di record. Oke, terkait dengan tadi kasus bahwa seorang wanita di zaman Rasul mengaku berzina, kenapa akhirnya tidak langsung dihukum? Sebenarnya bukan karena syubhat, tapi karena kenapa akhirnya Rasulullah agak mengundur. Pertama, dia lagi hamil.
orang kan pahamnya kalau udah hamil ya berarti benar melakukan, dia belum nikah dan udah hamil, itu tidak ada syubhat di situ. Jadi bahkan Rasul walaupun di awal Rasul tetap praduga tak bersalah, jadi beliau cuma ngomong belum terjadi kali gitu. Belum terjadi gimana, Rasul orang saya hamil gitu, kalau hamil ya kesannya ya terjadilah zina itu gitu. Lalu Rasul bilang, oh ya udah nunggu kamu lahir gitu kan. Sudah lahir, datang lagi wanita itu, oh sudah, kalau gitu nunggu kamu menyusui. Setelah menyusui baru baru dihukumlah wanita itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini tidak ada istilah subhat, tapi lebih pada bagaimana Rasul melihat bahwa yang bersalah itu kan satu orang, jangan sampai akhirnya si anak ini kena gitu, lebih ke sana sebenarnya. Walaupun dari sisi wanitanya ini filosofinya adalah mungkin dia lebih memilih mendingan dihukum di dunia daripada di akhiratnya kena gitu. Jadi saya lagi bingung, makanya ini saya lagi mikir ini kata-kata syubhat itu muncul dari kasus apa gitu kan. Yang kedua, seandainya pun oke lah ada, tapi kayaknya nggak cocok kalau contohnya itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Maksudnya contohnya Yang menyebabkan, kasus yang subhat itu contohnya apa gitu maksudnya? yang menyebabkan mamnu atau terhalangnya hudud gitu, Bu. Oh banyak sekali. Subhat itu kan kesannya subhat itu adalah sesuatu hal yang jadi ragu. Contohnya misalkan dulu pernah ada kasus misalkan ada seorang laki-laki melakukan hubungan dan ternyata itu bukan istrinya gitu. Pertanyaannya misalkan ternyata si laki-laki ini mungkin kasusnya itu si laki-laki ini malam-malam pusing, tiba-tiba salah masuk kamar, ternyata dia masuk kamar pembantunya misalkan, dan dia melakukan, lah itu kan jelas tuh berarti sudah melakukan hubungan, cuma menjadi subhat karena ternyata si laki-laki ini ngerasa bahwa malamnya itu dia pusing dan dia jauhnya masuk kamar dan dia nggak sadar yang dia masuk ke kamar itu subhat gitu ya, karena dia masuk rumahnya udah benar gitu, tapi ya itu. Atau misalkan subhat yang lain, artinya subhat itu terjadi karena adanya keyakinan satu hal kalau dia itu melakukan yang benar, tapi ada potensi dia melakukan salah. Nah, fungsi hukum adalah menjelaskan ini beneran dia memang nggak tahu sehingga akhirnya jadi subhat hukumnya, atau sebenarnya dia pura-pura nggak tahu, nanti jatuhnya ke sana gitu. Makanya ada hal-hal yang sifatnya subhat tuh hukum tidak diturunkan ke sana karena ada potensi gitu kan, ada potensi jangan-jangan sebenarnya orang ini nggak tahu, itu yang kita sebut dengan subhat. Jadi posisinya abu-abu, mau dihukum jangan-jangan si laki-laki ini yang beneran dia nggak ngeh gitu, mau nggak dihukum tapi dia melakukan gitu. Nah ini yang jatuhnya kalau dibilang syubhat dalam hudud itu salah satunya itu. Jadi biasanya kalau potensinya seperti itu yang terjadi, biasanya hukumannya itu depending sampai jelas atau bahkan ditiadakan, dikasih hukum yang lain. Ini yang disebut dengan subhat gitu. Artinya walaupun tadi kalau konsekuensinya hukum di akhirnya depending, benar, kasus itu benar, kasus yang tadi sahabat itu benernya cuma dependingnya, tapi syubhatnya nggak ketemu gitu karena tidak ada yang membuat dia menjadi syubhat gitu kan. Jadi yang apa namanya, kasusnya banyak banget kalau dibilang syubhat hudud itu, karena walaupun artinya ada hal-hal tertentu yang kalau dalam hukum Islam masalahnya adalah hukum itu yang tertingginya adalah pengakuan gitu. Ini yang menjadi masalah gitu kan. Karena kalau di hukum-hukum barat atau hukum lain, pengakuan tidak nomor satu, tapi pengakuan itu harus digabungkan dengan saksi, karena makanya banyak sekali kasus-kasus TKI kita itu di luar negeri, mereka banyak dapat hukuman mati gara-garanya pengakuan. Artinya ada orang-orang yang kemarin itu saya habis dari Kalimantan gitu kan, habis harus menangani kasus seorang wanita yang dibujuk untuk mengakui kalau dia melakukan kesalahan, padahal jadi ceritanya ada si wanita ini jadi pembantu di seorang wanita ini menjadi pembantu di sebuah keluarga, terus wanita ini pindah ke keluarga lain. Nah, kemudian keluarga itu punya anak yang notabene adalah mungkin punya keterbelakangan mental. Nah, yang jadi masalah adalah kebetulan
waktu itu lagi kasus banyaknya sihir gitu kan, lagi kasus banyaknya sihir, dan entah kenapa si keluarganya itu, mantan majikan itu merasa bahwa dia agak malu ketika orang nanya, kok anaknya keterbelakangan mental, padahal dia orang terkenal, orang yang orang yang inilah gitu kan, orang yang punya wibawa gitu. Akhirnya mungkin ada kasus itu dimainkan, dalam arti tiba-tiba dia bilang, oh dia disihir oleh pembantunya, padahal pembantunya itu udah nggak kerja di situ berapa tahun lalu gitu kan. Nah, yang jadi masalah akhirnya karena waktu itu kasusnya ngomongin sihir itu lagi booming gitu, dan orang kita tuh banyak banget kena kasus di situ, dalam tanda kutip ya. Maksudnya orang kita kan suka banget tuh kalau lagi head ngumpulin rambut, ngumpulin potongan kuku dikumpulin, buangnya belakangan. Nah, untuk orang-orang Arab itu secara budaya kesannya jadi ada tuh kayak mau nyihir orang gitu loh. Nah, kesannya kebetulan buktinya ada gitu. Padahal sih kalau di kita melihatnya biasa aja, tapi di mereka tuh enggak gitu. Jadi itu jadi tuduhan banget. Nah, masalahnya itu bukti itu kan nggak cukup. Akhirnya dia nyuruh orang lain berpura-pura TKW yang lain untuk ngerayu si wanita ini, pembantu ini untuk ngaku. Kamu ngaku aja kalau kamu itu udah nyihir anak ini gitu kan. Soalnya kalau kamu ngaku kita bisa pulang, kamu bisa pulang ke Indonesia. Jadi nggak usah capek di penjara gitu. Nah, jadi masalah kan lagi-lagi si PMI ini mungkin tergoda, terayu, akhirnya ya udah deh ngaku aja biar cepet kelar urusannya. Yang terjadi kan enggak gitu. Dia ngaku, dia malah kena hukuman bertahun-tahun di penjara gitu kan. Dia shock, akhirnya suatu saat akhirnya ada orang yang mencoba mengulik kembali, dia bilang saya dulu dirayu sama si A-nya udah nggak ada gitu. Nah, artinya itu yang kita bilang syubhat hukum itu kadang kenapa akhirnya dibuka lagi, karena ternyata pengakuan dia itu sebenarnya atas bujuk rayu gitu, tapi karena lagi-lagi di negara Arab, di Islam misalkan, pengakuan itu menempati posisi tertinggi, ini yang menjadi masalah. Padahal secara bukti itu kayaknya pada dasarnya anak ini memang beneran sakit, memang dari dari lahir gitu kan, misalkan memang ada potensi untuk Down syndrome gitu dan lain sebagainya. Tapi akhirnya gara-gara ada pengakuan kesannya semua itu tertutup dan lain sebagainya. Saya nggak tahu sih tadi kenapa tiba-tiba jadi ngomongin syubhat hukum ya, tapi artinya banyak sekali kasus-kasus yang kesannya mungkin seseorang melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan dia melakukan A, padahal kejadian dia melakukan B gitu, dan B ini salah gitu. Nah, ini yang dibilang syubhat, sehingga apakah dia tetap harus dihukum karena itu dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, atau masih ada pertanyaan yang lain, atau saya boleh nambah dikit nggak? Boleh Ibu, silakan. Oke, saya coba sedikit aja coretan saya ya. Artinya pertama adalah kita ngomongin hukum wadi, sebenarnya ada 10. Yang pertama adalah sebab, syarat, dan mani'. Tadi saya agak kuping saya agak ini gitu. Kuping saya agak gatal ketika teman-teman bacanya man'i ya. Man'i itu apa ya? Mani' gitu kan. Oke, di sini yang menarik adalah coba teman-teman pahami sebab itu sendiri, syarat PS mani itu saling bertolak belakang. Jadi kalau Anda tidak memenuhi syarat, maka itu jadi penghalang Anda untuk bisa melakukan suatu ibadah. Ya. Syarat itu, salat harus wudu. Sehingga kalau Anda nggak sholat, maka kalau Anda nggak wudu, Anda jadi nggak bisa sholat. Itu yang namanya syarat PS mani. Nah, sebab itu dua hal yang berbeda, karena tadi sebab itu kalau ada, misalkan tadi masuknya kita akan mengatakan bahwa datangnya bulan Ramadan menjadikan kita wajib puasa. Sehingga kalau misalkan sebabnya nggak ada, ya hukumnya aja. Hukumnya ada ya nggak jadi puasa gitu, dan hal-hal kayak gitu. Atau bisa jadi kita akan mengatakan bahwa waktu ya, kalau udah di siang hari ketika bayangan udah itu tepat di atas kita, itu waktu masuknya sholat zuhur gitu, masuk waktu jadi jatuhnya ya. Tapi orang akhirnya lebih memahami itu jadi syarat gitu, padahal itu sebab gitu. Artinya kalau sudah masuk ya otomatis sudah waktu zuhur gitu. Makanya itu disamakan dengan tadi pertanyaan yang artinya kalau belum masuk waktu ya kita belum wajib sholat. Jadi kalau ada orang bilang, aduh saya udah sholat, ternyata baru zuhur gitu, baru azan. Asumsinya kan azan adalah penentu waktu kalau itu sudah masuk zuhur gitu. Ternyata Anda udah sholat baru azan, ya berarti dianggap
apa yang Anda lakukan sebelumnya nggak sah karena belum masuk waktunya gitu, belum masuk sebabnya. Cuma masalahnya kalau Anda bicara fikih, biasanya sebab dan syarat ini dijadiin satu gitu, jatuhnya syarat gitu kan. Jadi makanya lagi-lagi kalau Anda bicara fikih itu orang-orang bingung nih untuk pembedaan sebab dan syarat. Tapi kalau Anda usul fikih, Anda harus bisa misah. Ini sebenarnya ada syarat sekian, tapi ada beberapa yang itu jadi sebab, ada beberapa yang jadi syarat. Syarat dalam artian ya tadi, kalau sebab itu kalau ada maka hukumnya ada, kalau syarat kalau ada hukumnya belum tentu ada gitu kan, dan sebagainya. Oke ya, makanya tadi saya untuk membedakan biasanya enaknya yuk bikin contoh dari kasus yang sama sebenarnya gitu. Contohnya gini, kalau Anda tadi ngomong paling gampang sebab aja. Datangnya bulan Ramadan menjadi penyebab kita harus puasa. Nah, syaratnya itu apa? Oh, syarat orang yang berpuasa apa? Syarat orang berpuasa adalah gitu. Nah, apa? Nah, apa maninya, apa yang membuat orang nggak bisa puasa. Nah, kalau Anda bikin contoh di kasus yang sama tuh jadi enak, jadi kebayang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya di hukum wadi cuma ada sah PS batal. Artinya jadi kalau memenuhi syarat, memenuhi semua tadi. Kalau bahasa orang usul fiqh, kalau sebab dan syarat terpenuhi maka itu sah. Contohnya itu tadi kita bulan sholatnya pada waktunya itu sah gitu. Pada waktunya itu sebab benar. Atau Anda wudhu itu sah gitu kan. Tapi kalau Anda tidak memenuhi itu berarti Anda batal. Nah, yang jadi menarik adalah ada kata-kata fasad. Saya dari tadi ngotak-ngatik gitu dalam hukum usul fiqh itu. Nah, batal dan fasad makanya sebenarnya itu hal yang sama, yang membedakan cuma batal itu lebih banyak identik dengan permasalahan ibadah. Fasad identik dengan permasalahan muamalah, walaupun koma. Batal itu biasanya ketahuannya di awal, tapi fasad biasanya ketahuannya di tengah gitu loh. Contoh paling gampang misalkan kita karena tadi saya sudah definisikan batal itu permasalahan ibadah cuma ada batal doang, nggak ada fasad. Tapi kalau permasalahan muamalah itu mungkin ada dua-duanya. Contoh paling gampang gini, ada dua orang menikah nih, oke. Batal sah nggak nih gitu kan, bahasanya gitu. Kalau nggak sah berarti batal kan. Sah gitu. Oke, sah gitu, karena ternyata mereka sudah menikah. Ternyata di tengah jalan, oke, karena kalau batal itu berarti kan dari awal ketahuan syaratnya terpenuhi nggak, terpenuhi berarti sah, nggak terpenuhi batal, kelar gitu loh. Jadi itu di awal, tapi yang jadi fasad itu biasanya terjadi di tengah. Misalkan ternyata di tengah-tengah baru ketahuan gitu misalkan. Kenapa? Ternyata mereka saudara, padahal di awal sebelum nikah memang mereka harus memastikan mereka nggak saudara gitu. Sehingga akhirnya batal ketika di awal pernikahannya itu sah. Tapi ketika dalam proses udah terjadi, ketika proses udah terjadi, kesannya udah dianggap sah gitu kan. Ketika sudah dianggap sah, artinya batalnya lewat karena dianggap batal itu di awal ya. Ternyata udah berjalannya waktu baru ketahuan tuh. Ternyata mereka tuh saudara dari misalkan ibu yang berbeda, atau mereka saudara yang dipisahkan tapi menikah. Waduh, mereka sudah terlanjur berhubungan misalkan, atau mereka sudah terlanjur punya anak, tapi tetap pernikahannya dianggap fasad atau rusak, tapi rusaknya tidak bisa diperbaiki. Ada yang pernikahannya fasad tapi bisa diperbaiki. Contohnya misalkan ternyata ketahuan itu bukan bapak kandungnya, misalkan nikahnya dengan bukan bapak kandungnya, dan bapak kandungnya komplain misalkan, oh nggak bisa, atau akhirnya dianggap fasad, rusak. Nah, ingat itu sudah terjadi. Kalau fasad itu biasanya sudah terjadi gitu. Kalau batal dari awal udah kedeteksi, tapi kalau fasad ketahuannya belakangan, atau nggak bisa jadi salah satu pengantinnya bohong gitu kan. Misalkan, ini wali saya gitu. Ternyata akhirnya disahkanlah oleh si penghulu. Penghulu kan hanya ingin memastikan semua syarat terpenuhi. Tapi dalam tengah perjalanan, nah kalau ada salah satu bohong sih gampang. Berarti ketika mereka melakukan hubungan, dari awal dia bohong, ya itu kesannya jatuhnya zina. Tapi kalau fasad, awalnya nggak kedetek, tiba-tiba kedeteknya di tengah, karena ternyata begini, kenapa begitu, atau nggak salah satu nggak tahu, yang satu bohong, yang satu nggak tahu, terlanjur tuh akhirnya dia meyakini itu benar. Nah itu yang disebut fasad karena sudah terjadi. Jadi sehingga konsekuensinya
Kalau yang tahu maka dianggap melakukan. Jadi kalau ternyata suami istri ada dua orang menikah, pada dasarnya mereka sebenarnya nggak boleh nikah gitu. Yang satu bohong, oh ya itu ini gitu. Apa namanya dia melakukan kebohongan bahwa ternyata misalkan ini wali saya gitu kan, ini bapak saya, ternyata itu bukan bapaknya, dia ngambil orang lain untuk ngaku jadi bapaknya. Misalkan. Suaminya nggak tahu kan kalau wali dari perempuan, misalkan dia sudah menikah, setelah menikah ketahuan wanita ini bohong gitu kan. Nah, bagi perempuan yang bohong ya berarti dia nggak berzina. Tapi kalau bagi laki-laki yang nggak ngerti, yang nggak ngeh, itu pernikahan dia nggak fasad, maka ya karena dia nggak tahu apa yang dilakukan tidak dianggap zina karena dia nggak tahu. Gitu. Maksudnya gitu. Itu dikatakan batal dan kalau dari awal ya batal, tapi kalau sudah di tengah-tengah baru ketahuan, baru terdeteksi, baru disebut fasad. Semoga bisa dipahami ya. Lalu ada azimah PS rukhsah. Ini kenapa saya sebut PS? Karena kesannya mereka adalah bertolak belakang gitu kan. Nah, kalau ngomongin rukhsah maka Anda ngomongin darurat. Tadi saya berharap ada yang walaupun tadi ada yang menjelaskan tentang definisi darurat. Yang menarik adalah kalau ada potensi keduanya, mana yang harus dipilih? Karena rukhsah itu biasanya tidak selamanya harus darurat, tapi ada hal yang menyebabkan rukhsah, misalkan karena lagi-lagi definisi daruratnya itu nanti beda. Contoh paling gampang gini, Anda musafir, oke kan? Ada mengatakan loh, saya kan musafir, jadi saya dapat rukhsah dong, saya boleh sholat misalkan jamak gitu. Nah pertanyaannya nanti mungkin ada teman-teman yang berbeda pendapat, enggak saya mau sholatnya azimah aja, saya mau sholat zuhur, saya nggak mau jamak gitu. Nah sebagian menganggap loh kan kita berpergian safar jauh nih berapa hari naik bis gitu, jadi boleh itu kita udah dapat rukhsah. Nanti biasanya ada yang nanya gini, mana dalam kondisi kayak gitu mana yang lebih baik, azimah atau rukhsah gitu. Saya tadi melihat belum ada yang mengatakan ente dikasih rukhsah nggak pakai, sombong sekali gitu. Tapi untuk orang yang menganggap darurat itu benar-benar harus membuat jiwa itu sampai, misalkan karena lagi-lagi yang jadi masalah itu nanti definisi darurat. Apakah darurat itu sampai harus mengancam jiwa atau darurat itu yang penting memang menyebabkan kesulitan gitu kan? Karena kalau dia menggunakan, ada orang yang enggak kan nggak ngancam jiwa saya kalau saya nggak ngambil rukhsah, jadi saya maunya azimah gitu. Nah ada yang kayak gitu soalnya. Tapi ada juga yang loh orang jelas-jelas dibolehkan dan ini kan rempong kalau tiap sholat harus berhenti itu bis gitu. Nah ini yang membedakan berarti nanti definisi darurat. Jadi mana yang harus dipilih? Nah saya ngerasa bahwa untuk orang-orang yang ngerasa dia tidak kesulitan dia akan lebih milih azimah. Tapi untuk orang-orang yang ingin simple dan nggak nyulitin diri sendiri dia milih rukhsah. Nah nanti teman-teman akan ketemu dengan hal-hal seperti ini. Yang terakhir nih ini nggak disebut di teman-teman, tapi ini menarik. Jadi ada yang namanya adaan, kodoan, dan iadatan gitu kan. Adaan melakukan tepat waktu, kodoan melakukan di luar waktu, iadah artinya dia mengulang kembali. Nah, kapan itu terjadi? Biasanya dalam perbuatan-perbuatan, contohnya gini, kalau Anda sholat tepat waktu, makanya Anda sholatnya sholatan adaan, karena Anda melakukannya lillahi ta'ala tepat waktu. Tapi kalau ternyata Anda sholat di luar waktunya, selain jamak ya, maka Anda mengatakannya kodoan. Pertanyaan menarik, kok ada ya harus ngulang. Apa tuh perbuatan yang harus ngulang? Nah ini yang menarik, karena biasanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dia lebih pada takrimul waktu, artinya menghormati waktu. Contohnya gini, buat cewek nih ya, atau nggak buat cowok bisa deh gitu. Misalkan Anda jam 2 siang, terus Anda ngerasa, waduh enak nih, kayaknya keputihan. Nah, ada orang-orang tertentu kan menganggap keputihan itu najis. Jadi kan gimana mau sholat gitu, mas saya nggak. Kalau di rumah mah enak bisa bongkar ganti. Tapi kalau untuk orang yang rasa saya di kampus atau lagi di luar gitu, mau sholat tapi nggak enak nih, yang ada batal. Seandainya dia meyakini bahwa keputihan itu najis, otomatis kan dia harus kalau cuma sekedar ada orang yang mau repot, dia bawa ganti, enak. Tapi kalau enggak tuh rempong tuh. Nah, pertanyaannya akhirnya mungkin di situ dia harus pilih kesannya. Apakah dia mau sholat tapi dia yakin berarti saya batal sholatnya, tidak sah karena ternyata ada najis misalkan gitu. Atau dia ya udah deh saya kodoan aja gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i karena ada yang namanya takrimul waqt, maka biasanya sholatlah semampunya. Jadi artinya dia tetap sholat apapun kondisinya, tapi koma.
karena dia tahu kondisi dia sholat itu yang penting tepat pada waktunya. Tapi karena dia merasakan, dia mengakui bahwa sholatnya tidak optimal, dia harus i'adatan ketika sudah dalam kondisi terbaiknya. Jadi yang depan itu ya sebagai penggugur aja. Nah ini yang terjadi di mazhab kita sebenarnya. Tapi kan banyak kita yang aduh sholat tapi kan batal, ntar aja lah kodok sekalian kan gitu kan. Tapi ada juga yang walaupun sebenarnya idealnya Anda tetap harus melakukan apapun yang terjadi, tapi i'adatan. Tapi di mazhab lain Anda tetap harus melakukan apapun yang terjadi. Ya ada enggak? Ya enggak lah orang kondisinya saat itu. Nah ini yang menarik, nanti ada yang ada berbeda-beda terkait hal ini. Ada adaan, kodoan, ya ada. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau Kak Mutiara ingin menambahkan. Kan ada Kak Mutiara di sini. Tadi saya mau jadi pendiam, jadi nggak bisa nih gara-gara kalian seru banget. Makasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Gimana Kak Ara? Apakah ada tambahan dari Kak Ara? Ya, udah sih paling tadi yang udah aku sampein tentang beberapa kasus, terus apa lagi ya? Jadi mungkin teman-teman di notes lagi aja karena kan kita sedang belajar usul fikih, jadi coba dikaitkan lagi sama konsep usul fikih, gimana teman-teman memproduksi suatu hukum, menghasilkan suatu hukum, konsepnya bagaimana, itu lebih dimasukin aja ke usul fikih. Untuk selebihnya, teman-teman udah bagus sih diskusinya, seru, ada aja yang didiskusiin. Mungkin kedepannya bisa lebih fokus lagi diskusinya. Udah sih gitu aja. Makasih ya teman-teman, maaf juga kalau ada kesalahan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ara. Oke, teman-teman, karena pertanyaannya sudah terjawab semua nih ya. Kita masuk ke sesi kuisis. Sesi kuis.